Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang mulia ini kita bersama ayat Suratul Baqarah halaman 42 ayat 254 yang kita dengar tadi dalam salat ya. Ayat sebelum ayat kursi. Ayat kursi 255, ayat ini ayat 254. Ayat tentang infak, tentang berinfak. Pentingnya berinfak. Kalau kita lihat di awal alif lam mim, perintah berinfak itu mengiringi perintah salat. Kita lihat dulu di alif lam mim ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Inilah kitabullah itu yang kamu cari. Di mana kita mencarinya? Di Ihdinas siratal mustaqim. Ataupun dari iyyaka na'budu iyyaka nasta'in lagi. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami ibadahi, tolonglah kami ya Allah. Ihdina, bimbinglah kami. Untuk apa? Menuju siratal mustaqim. Lalu dijawab dalam alif lam mim, dzalikal kitab. Ini kitabnya. Kalau mau dibimbing, ini kitabnya. La raiba fih, yakinilah dengan sepenuhnya. Jangan ada sedikit ragu pun. Hudan, panduan, pedoman. Lil muttaqin, bagi ahli takwa. Panduan, pedoman bagi ahli takwa. Jadi yang kita minta ihdina di Al-Fatihah, jawabannya inilah. Zalikal kitab, ini kitabnya. La raiba fih, yakinilah dengan penuh. Hudan, panduan. Kita minta dipandu. Ihdina, pandulah kami, bimbinglah kami. Inilah dia hudan, panduan lil muttaqin, bagi orang takwa. Siapa mereka? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas salah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, rajin berinfak, rajin bersedekah, mencari duit untuk berinfak, mencari duit untuk berinfak. Seterusnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang mengimani kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya juga. Wa bil akhirati hum yuqinun, tambah lagi mereka yakin terhadap hari akhirat. Yakin terhadap hari akhirat. Ini kemuncak sifat ahlu taqwa. Tapi
sifat nomor satunya mengimani yang gaib, meyakini hari akhirat. Padahal yang gaib itu termasuk hari akhirat. Kenapa dibuat penekanan? Pentingnya tentang hari akhirat. Ini yang disorot dalam ayat 254 tentang hari akhirat dan tentang infak. Boleh dilihat ya dan dibaca ayat 254 tadi halaman 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Amanna bika ya Rabb. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, anfiqu, berinfaklah, keluarkanlah harta, jangan disimpan saja, belanjakanlah mimma razaqnakum, rezeki yang telah dianugerahkan Allah itu agihkanlah sebahagiannya, min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang hari pembalasan, sebelum datang hari kiamat. Kamu menyesal nanti, karena di hari kiamat itu orang yang berinfak termasuk orang yang selamat. Di hari kiamat orang yang berinfak termasuk orang yang selamat. Orang yang tidak berinfak menyesal karena hartanya akan dijadikan setrika, akan digosokkan ke badannya. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang menyimpan harta tidak diinfakkan, disimpan, hartanya akan digosokkan ke badannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam surah apa? Dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah halaman 192 ayat 24-25. Harta yang disimpan tidak diinfakkan, disimpan, tidak dikorbankan di jalan Allah, nanti dari kiamat akan dijadikan setrika, akan digosokkan ke badan orang itu. Tengok ayat 34-35 surah Taubah halaman 192 ayat 34 di tengah ya, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Boleh dibaca sampai ayat 35. Ayat 34 di tengah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ayat 34, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan, menumpuk, menimbun emas dan perak ataupun yang senilai dengannya, wala yunfiqunaha, tidak diinfakkan fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim, mereka menempah azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, pada hari pembalasan kelak akan dipanaskan harta itu, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, fatukwa biha, maka disetrika kala, digosok kala, jibahuhum, kepada mukanya, junubuhum, sisi kanan dan kirinya, wa zuhuruhum, ke belakangnya, badannya disetrika dengan uang tadi. Haza ma kanaztum li anfusikum, inilah hasil simpanan kamu itu, fazuku ma kuntum taknizun, rasa sendirilah hasil simpanan kamu. Jelas ya? Jadi maka dalam ayat 254 dikatakan anfiqu, berinfaklah, mimma razaqnakum, dari rezeki yang diberikan Allah itu sebelum datang hari kiamat,
Di sana tidak ada jual beli lagi, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat, tidak ada lagi. Dulu kita ada bincang, ayah tak tengok anak, suami tak tengok istri. Tidak ada lagi di sana nafsi-nafsi. Kita ada sebut juga, Aisyah pernah menangis bersama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, adakah suami kekanda akan mengingat keluarganya nanti di sana di hari pembalasan? Kata Rasulullah, dalam 3 posisi tak ada orang yang ingat orang lain, hanya diri saja yang diurusnya. Ketika amalan ditimbang, ketika kitab catatan diterima, ketika meniti sirat, sana ndak ingat istri, ndak ingat siapa, ingat diri saja, selamat diri pun dah cukup, kata Rasulullah. Nah, ini pun diingatkan kita sebelum datangnya hari pembalasan, berinfaklah, karena infak itu menyelamatkan orang tuh. Orang yang rajin berinfak dah selalu disebut termasuk 7 golongan hamba pilihan Allah yang selamat nanti di sana. Ingat yang 7 itu, pemimpin yang adil, imam yang adil, orang yang anak yang taat dari kecil, dididik oleh mak bapaknya, datuk neneknya taat, anaknya sampai dia besar menjadi anak yang saleh-salehah. Orang yang berkasih sayang karena Allah, bertemu berpisah karena Allah di dunia ini. Orang yang rajin berinfak, orang yang hatinya terpaut di masjid, orang yang menyelamatkan dirinya pada godaan wanita yang ingin berbuat serong, orang yang bangun dia di malam hari menangis dia, ya Allah, amal ibadatku tidak berapa, ya Allah, Ramadan sudah dekat, saya risau nak masuk Ramadan ini, ya Allah, berilah saya persiapan mental dan fisikal untuk menghadapi Ramadan ini, agar Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagiku, ya Allah, jangan sia-sia Ramadanku ini, ya Allah. Menangis dia. Orang yang ingin mencapai prestasi baik dalam Ramadan, dia akan menangis sebelum Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan saja. Nanti di akhir Ramadan dia menangis lagi, ya Allah, Ramadan sudah pergi, ya Allah, mudah-mudahan engkau terimalah Ramadanku ini. Itu nomor 7 tuh ya, orang menangis di malam hari. Yang jelasnya di antara yang 7 itu termasuklah satu di antaranya orang yang rajin berinfak, sehingga tangan kirinya tidak diketahui oleh tangan kanannya apa yang diinfakkan. Begitulah ya. Nah, kita lihat ke belakang satu halaman 39. Ini ada cerita yang unik di sini. Dulu sudah pernah disampaikan, tapi mungkin perlu disebut lagi. Ayat 245. Nah, tadi 254 ya. Nah, yang tadi 254, ini 245 di bawah halaman 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allahumma inna nas'aluka husnal marja' wa husnal munqalab, ya Rabb. Man dzalladzi yuqridullah, siapakah yang teringin memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik yang akan dibalas dengan balasan yang berganda. Allah juga yang menyempitkan dan meluaskan rezeki orang itu, dan kamu akan kembali kepadanya. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Allah ingin meminjam duit. Kenapa disebut meminjam? Merangsang kita berinfak. Bila kita berinfak berarti kita meminjamkan duit kepada Allah. Ini ayat menyuruh berinfak, tapi tidak ada kata-kata infak di situ. Tidak ada kata-kata sedekah. Apa yang ada? Qardan hasana. Pinjaman. Meminjamkan duit kepada Allah. Lalu seorang sahabat menjumpai Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, Allah ingin pinjam usen kita ini kan, katanya. Ya Allah, ya Rasulullah, adakah Allah ingin pinjam duit kita ini? Iya, kata Rasulullah. Untuk apa Allah meminjam? Allah tuh maha kaya. Allah tuh maha kaya.
Ghaniyun hamid. Allah tuh kaya lagi terpuji. Untuk apa dipinjam-pinjam duit? Apa perlunya sama Allah? Kata sahabat tadi. Kata Rasulullah, yang perlunya bukan untuk Allah, untuk orang yang mengasih pinjaman, yang beri pinjaman. Kalau kamu meminjamkan duit kepada Allah, kamu masuk surga. Oh, selamat nanti di akhirat. Lalu kata sahabat tadi, kalau begitu saya ada 2 kebun. Ada 2 kebun kurma saya. Dua-duanya untuk Allah. Tengok ya, macam mana respon sahabat terhadap panggilan Allah. Saya ada 2 kebun kurma, dua-duanya untuk Allah. Tidak ada yang tinggal. Kenapa? Dia dah nampak surga. Orang kita kenapa malas berinfak? Tidak nampak surga, tidak nampak azab neraka. Orang dulu nampak, kenapa? Mereka baca Quran, hampir setiap halaman surga neraka hari kiamat, surga neraka hari kiamat. Setiap halaman Quran ada ceritanya. Sekarang jauh dari Al-Quran, maka orang itu jauh daripada surga dan neraka, jauh dari hari kiamat. Dibacanya pun tidak paham. Dan tidak paham, tidak mau belajar. Lagi susah. Orang dulu hari-hari, petang, pagi, siang, malam surga neraka, surga neraka, surga neraka. Teringat, terbayang. Subhanallah. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu berinfak, pulangannya untuk kamu, kata Rasulullah. Jadi kata sahabat tadi, kalau saya berinfak, saya, istri dan anak confirm dapat surga. Confirm kata Rasulullah. Bah bisa baiklah katanya, kedua-dua kebun saya ini untuk Allah, asalkan saya dan istri selamat, anak-anak juga menjadi ahlul jannah. Kata Rasulullah, kalau kamu ada 2 kebun, 1 pun dah cukup untuk menjamin diri istri dan anak untuk dapat jannah. Oh, kalau begitu kebun saya ini ada 2, 1 yang terbaik sekali, katalah kebun alif, A, grade A. Yang satu lagi B ataupun ba. Kalau gitu yang A ini untuk Allah, kata si punya kebun. Itu baru tah kata Rasulullah. Lalu si suami ini pergi ke kebun yang sudah diinfakkan, kebun A. Anak istrinya di sana masih, dia berpantun bermadah dengan istrinya. Kira-kira maksudnya, wahai adinda, keluarlah dari kebun ini. Kebun ini bukan milik kita lagi. Saya sudah dibelanjakan ke jalan Allah, katanya. Apa kata istri? Kasihnya jempol, kasihnya like. Beruntunglah transaksi abang anda, katanya. Bukan istrinya mengamuk, kenapa tak runding dulu, katanya. Di jempolnya dikasihnya like. Apa katanya? Beruntunglah transaksi abang anda, katanya. Dia pun keluar dengan anak-anaknya dari kebun itu, pergi pindah kebun yang satu lagi. Ayo, satu lagi kita lihat tentang infak juga, halaman 44. Nah, tadi 40 berapa? 41. Kemudian 40 berapa tadi? Tadi 39 ya, 42, sekarang 44 pula. Ayat 261. Boleh baca ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Amanna bika ya Rabb, Allahumma ij'alna minal munfiqin. Masalul ladzina yunfiqun, perumpamaan harta yang diinfakkan orang itu di jalan Allah, seperti kalau berinfak sebiji sedekah, katalah sebiji piasau, sebiji kelapa, dia berinfak, sebiji itu akan menjadi 7 tangkai, sab'a sanabil, menjadi 7 tangkai. Dalam satu tangkai ada 100 buahnya. Jadi sebiji menjadi 700. Kalau RM1 jadi 700 ringgit.
Kalau 10 ringgit 7.000 ringgit. Wallahu yudha'ifu liman yasha, malah lebih dari itu lagi. Bukan seringgit jadi 700, mungkin jadi 7.000 selajur, terus jadi 7.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan lagi bagi orang yang dipilihnya, ikut niatnya, ikut keperluannya. Wallahu wasi'un alim, andangnya memangnya Allah itu luas kurnianya, lagi maha tahu. Baik, terakhir sekali untuk renungan pagi ini, tengok surah Muhammad. Surah Muhammad kita sudah membaca tadi ayat-ayat tentang infak, yang merangsang kita berinfak, hasil infak macam mana. Tengok pula surah Muhammad halaman 510, ayat terakhir 38 ya. Ayat terakhir 38 surah Muhammad halaman 510. Ha antum haula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Amanna bika ya Rabb. Ha antum haula, demikianlah sifat kamu itu. Tud'auna litunfiqu, diajak kamu untuk berinfak fi sabilillah, faminkum may yabkhal. Ramai yang karit, yang kikir, tidak mau keluar duit. Sudah diajak, sudah dirangsang, sudah dijanjikan azabnya, sudah dijanjikan imbalannya bagi yang berinfak, karit ya. Faminkum may yabkhal, masih kikir lagi. Lalu macam mana? Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Si kikir itu kikir terhadap dirinya, karena pulangannya untuk dirinya juga. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Orang yang kikir itu kikir terhadap dirinya sebenarnya. Subhanallah. Wallahul ghani, Allah maha kaya, wa antumul fuqara, kamu itu fakir, kamu itu miskin, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan limpah kurnia Allah, mengharapkan pulangan dari Allah. Allah tidak mengharapkan kamu. Wa in tatawallaw, kalau kamu berpaling, Allah akan menukarkan kaum selain kamu ini, kemudian mereka tidak akan sama dengan kamu. Artinya apa? Ayat 38 ini menyuruh kita berinfak juga. Orang yang malas berinfak itu kikir terhadap dirinya, karena yang menerima pulangannya dirinya. Dalam hadis juga dikatakan, atau dalam surah dalam surah, satu surah itu disebut surah Saba halaman 432, bahwa kalau kita berinfak, selain daripada janji ganjaran yang 700 ganda lebih tadi, Allah akan gantikan duit itu. Ini janjinya. Halaman 432 ayat 39 di bawah. Ayat 39 baris di bawah sekali, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Setiap infak yang kamu beri itu diganti Allah. Wa huwa khairur razikin, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau infak 10 diganti 10, tidak mungkin. Tidak mungkin 10 gantinya. Tengok ayat dari atas ya. Qul inna rabbi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qul, jelaskanlah kepada manusia itu agar mereka faham. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah juga yang meluaskan rezeki orang itu sebahagiannya yang dia pilih, dan disempitkan pula untuk sebahagian. Itu Allah lebih tahu. Orang ini
disempitkan rezekinya. Kenapa? Kalau dikasih diluaskan rezekinya, dia tak ke masjid lagi nanti. Dia sibuk mengurus hartanya, maka dikasih rezekinya sedikit supaya ada masa ke masjid. Yang banyak duit susah nak ke masjid, susah nak campur dengan orang. Dia lain, dia punya lain linknya. Kalau duit sudah terlalu banyak, tidak ke masjid lagi. Maka disempitkannya rezeki sebagai orang itu supaya dia mau ke masjid, tidak sibuk sangat lagi. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Tapi kalau dia kaya, dia ke masjid, itu jempol lah ya. Itu jempol lah untuk dia tuh. Tapi biasanya yang ke masjid ni orang yang tidak banyak duit. Kenapa? Kalau kasih duit banyak, tidak ke masjid lagi. Dia saya dah cukup, sudah ada rumah, sudah ada kereta, ada duit, tidak perlu ke masjid lagi. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah meluaskan rezeki orang yang dipilihnya dan menyempitkan sebagian lain. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Setiap infak yang kamu kasih itu akan diganti Allah. Wa huwa khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itulah sedikit suratan dari ayat yang dibaca Imam, ayat 254 tadi ya, surah Al-Baqarah sebelum ayat kursi ya, ayat tentang infak. Memang cantik disorot ayat infak dan hadis-hadis infak lagi ya. Mudah-mudahan kita berinfak lah insyaallah ya, setakat yang dapat kita membuat insyaallah. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ghumumina waj'al al-Qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'al al-Qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima hujjatan lana la 'alaina ya mujibas sa'ilin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa adina warda 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wahfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh wahfazna bima hafizta bi ibadaka as-salihin. Allahumma ihfazna jami'an bima hafizta bihi awliya'akal muttaqin awliya'akal muqarrabin fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir wa yassir lana kulla khair wa yassir lana kulla asir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minkum.